Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menghentikan kontrak kerjasama pengelolaan lahan seluas 65 hektar are di Gili Trawangan KLU dengan PT Gili Trawangan Indah sejak September 2021 lalu. Diketahui sejak dikerjasamakan tahun 1995 dengan GTI, lahan itu tidak kunjung dibangun, malah ditempati warga setempat yang bermukim dan membuka usaha jasa wisata. Adapun terhadap warga yang terlanjur membuka usaha di lahan milik daerah tersebut, Pemprov berencana melakukan kerjasama. Namun sejak tahun lalu hingga pertengahan tahun ini, teknis kerjasama dengan warga tidak kunjung tuntas. Dilansir dari media Radar Lombok minggu lalu, Kepala UPT Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKADA Provinsi NTB Haji Muhammad Anwar menyampaikan, progres kerjasama masih terus berproses sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan. Dan saat ini masuk di tahap keempat dan akan masuk ke tahap kelima untuk pemulihan aset. Diungkapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tengah memproses untuk penghapusan hak guna bangunan GTI. Karena sebelumnya Pemprov telah mengusulkan untuk dilakukan penghapusan pasca kontrak kerjasama dengan GTI. Sekarang tengah dilakukan sidang di Jakarta untuk penghapusan HGB PT GTI, di mana ini adalah merupakan progres terakhir. Setelah proses persidangan selesai, maka pihaknya akan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dengan warga, maupun para pengusaha yang sudah menempati lahan tersebut untuk membuka usaha. Lebih lanjut, Anwar menjelaskan, HGB sebetulnya telah berakhir sejak dilakukan pemutusan perjanjian kontrak. Namun sidang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum karena HGB berakhir di tahun 2026. Maka dalam proses tersebut, terdapat beberapa dokumen yang menjadi syarat yang harus diserahkan Pemprov sesuai dengan syarat yang ditentukan Kementerian ATR BPN untuk menghapus HGB. Pasalnya dokumen yang diambil seperti surat perjanjian kontrak, pemutusan perjanjian kontrak yang dikeluarkan gubernur terhadap PT GTI dan lain sebagainya. Bahkan pihak Kementerian ATR BPN turun langsung ke lokasi lahan di Gili Trawangan untuk melihat kondisi yang ada. Dan sudah dilakukan rapat koordinasi di Senggigi, barulah kemudian dari Kementerian ATR BPN kantor wilayah ke Jakarta untuk disidangkan penghapusan HGB PT GTI. Sementara untuk menjaring permohonan kerjasama pemanfaatan aset lahan ex-GTI, pihaknya bersama tim terus berupaya memfasilitasi warga maupun pengusaha untuk mengajukan permohonan supaya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya rencana kehadiran orang nomor 1 di lembaga anti rasuah, pihaknya saat ini juga telah mempersiapkan beberapa dokumen, mengingat kehadiran Ketua KPK tidak hanya untuk menyerahkan secara simbolis surat perjanjian kerjasama, tetapi juga untuk mengecek progres aset tersebut pasca diputus kontrak. Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri rencananya akan datang pada tanggal 20 Juli mendatang. Namun jika tidak datang, pihaknya tetap akan menyerahkan perjanjian kerjasama kepada 280-an orang. Karena hal tersebut sudah terprogram sesuai dengan timeline yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan. Bagi masyarakat atau pengusaha yang ingin melakukan perjanjian kerjasama, maka dibebankan kontribusi setiap tahun. Mengenai berapa besaran yang dibayarkan bagi yang melakukan perjanjian kerjasama tergantung pada luasan lahan. Namun yang jelas akan ada kategori, seperti untuk lahan yang sudah dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha. Untuk pengusaha, ada yang sampai 300 juta rupiah per tahun dan paling sedikit 7,5 juta rupiah. Karena gubernur mengingatkan agar memprioritaskan masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Maka untuk kontribusi yang diserahkan ke Pemprov tidak besar seperti lahan yang digunakan sebagai tempat. Namun yang jelas Pemprov menargetkan pemasukan dari pemanfaatan lahan ex-GTI tersebut senilai 300 miliar. Jika semua yang 280-an orang tersebut menyetor kontribusi pada saat penandatanganan kerjasama, maka Pemprov sudah mendapatkan pemasukan dari aset itu sekitar 5 miliar lebih. Adapun salah satu keuntungan warga atau pengusaha yang nantinya menempati aset Pemprov adalah akan diberikan HGB dalam waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang. Bahkan bisa sampai 80 tahun, kecuali jika ada hal-hal yang dilanggar, maka perjanjian dapat diputus. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.